Mulai sekarang, kami akan menjelaskan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh dunia bahwa kebijakan yang akan kami nyatakan, yang berfokus pada inti perdamaian dunia, memiliki tujuan tunggal, untuk menguntungkan semua orang. Ini termasuk memastikan bahwa bahkan anak-anak dapat sepenuhnya memahami pesan ini. Konten yang disajikan dalam rekaman yang akan datang sepenuhnya cocok untuk didengarkan oleh anak-anak. Ini akan menekankan esensi perdamaian dunia, yang berarti pembebasan dari segala penderitaan. Ini akan mengarah pada perdamaian yang sejati, memberi, berbagi, dan saling membantu. Tindakan dukungan dan persatuan akan mengubah segalanya menjadi kesatuan. Alasan dunia ini terpecah, kompetitif, dan egois berasal dari kecenderungan untuk mengklaim semuanya sebagai milik sendiri. Namun, apakah kamu sadar bahwa dunia ini milik semua orang? Atau apakah kamu ingin mengklaimnya hanya untuk dirimu sendiri? Mengambil seluruh dunia untuk diri sendiri itu tidak mungkin. Dunia ini harus untuk semua orang. Dunia ini, tanahnya, airnya, dan segalanya adalah milik bersama, bukan? Jika kita memahami bahwa segala sesuatu adalah milik bersama, mengapa harus berperang untuk itu? Semua makanan adalah untuk dibagi bersama, untuk dibagi, untuk saling mendukung. Amatilah bagaimana sekelompok semut saling mendukung satu sama lain. Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Mendukung satu sama lain, lalu mengapa ada konflik dan kompetisi? Itu karena tindakan didorong oleh kepentingan diri sendiri, oleh keyakinan akan adanya diri, oleh keterikatan pada aku. Begitu ada konsep aku, timbul keinginan untuk memiliki kepemilikan yang menjadi milikku. Inilah akar penyebab persaingan, pertengkaran, dan perselisihan. Rekaman yang akan dibagikan mulai sekarang akan cocok untuk semua orang, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, perempuan, laki-laki, orang dari segala jenis kelamin, semua usia, semua kasta, semua kelas, semua etnis, semua agama, semua negara. Semua orang bisa mendengarkan. Apa subjeknya? Ini tentang esensi yang menumbuhkan perdamaian, esensi yang memungkinkan kita bebas dari eksploitasi, bebas dari segala penderitaan. Ini disebut pembebasan dari rasa diri. Karena jika ada rasa diri, akan ada kepemilikan yang menjadi milik diri tersebut, dan seseorang akan berjuang dan bersaing untuk memperoleh sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun, kami menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar milik siapapun, bahwa tidak ada diri, tidak ada kepemilikan diri. Biarkan semua orang melihat esensi sejati dan dari mana asalnya. Jadi, pertanyaan tentang diri, apa itu? Konsep diri, dari mana asalnya? Kita semua sudah memiliki pertanyaan ini sejak kecil. Kita mencari sesuatu, meskipun kita sudah memiliki segalanya, anak-anak, keluarga, orang tua, kerabat, makanan, tempat tinggal. Kita memiliki semua ini, namun kita terus mencari. Apalagi yang kita cari? Namun kita terus mencari, berjuang, tetapi pada akhirnya, kita masih belum menemukan apa yang kita cari. Ada perasaan, sebuah rasa bahwa kita mencari sesuatu, bahwa kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak tahu apa itu. Ini adalah perasaan mendalam dalam diri yang menginginkan sesuatu. Mengapa kita dilahirkan? Pertanyaan ini terus mengganggu dalam diri. Mengapa kita ada di sini? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Dan masih saja kita tidak tahu. Kita terus meraih, mencari tanpa henti. Sejak kecil, kita telah mencari sesuatu. Kita mengikuti saja tanpa jawaban, melanjutkan pencarian. Bahkan saat kita mengambil tanggung jawab dan karir, kita masih mencari sesuatu, tanpa tahu apa itu. Kita mungkin memiliki keluarga, rumah, mobil, anak, namun tetap tidak terasa lengkap. Bahkan dalam momen kebahagiaan tertinggi, masih ada perasaan bahwa itu bukan apa yang kita cari. Di dalam kedalaman hati kita terletak pertanyaan, mengapa kita dilahirkan? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Seiring waktu berlalu dan kita semakin tua, kita mulai menyadari bahwa tubuh ini mulai melemah dan sering sakit. Kita mulai menyadari bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lama. Penyakit yang sebelumnya tidak pernah kita alami mulai muncul, seperti diabetes, diikuti dengan berbagai kondisi lain, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke, penyumbatan arteri, pusing, dan kebingungan. Kemudian datang kanker. Penyakit semakin sering datang, alergi semakin memburuk seiring waktu, alergi makanan, alergi lingkungan,
tampaknya alergi terhadap segalanya. Keluar rumah menjadi sulit, dan kita tidak lagi bisa mentolerir dampak eksternal. Menjadi jelas bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lebih lama. Dari kecil hingga sekarang, hidup ini dijalani untuk memenuhi tugas, namun selalu ada pencarian untuk sesuatu. Kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak tahu apa itu. Masih ada perasaan bahwa itu bukan apa yang benar-benar kita inginkan. Semua yang telah kita lakukan, semua yang telah kita alami, itu masih bukan apa yang kita cari. Akhirnya, pencarian itu beralih ke jalan spiritual. Kita mulai belajar di berbagai tempat, mencari pembebasan, merindukan kebebasan dari penderitaan. Setelah menghabiskan seluruh hidup untuk melakukan segalanya, kini tubuh tidak bisa lagi mengikuti. Penuaan telah dimulai, dan kekuatan untuk terus berlanjut memudar. Ada kerinduan untuk ketenangan batin, untuk melepaskan, untuk tidak memiliki apa-apa lagi. Rasanya cukup, lelah dari semua rekayasa mental, lelah dari segalanya. Keinginan tumbuh untuk melepaskan, untuk meninggalkan dunia ini tempat kita telah mencari tanpa henti. Namun, kita tidak bisa meninggalkan. Kita tidak bisa melarikan diri dari masyarakat ini, keluarga ini, atau semua ikatan yang mengikat kita. Kita terus terjerat dalam cerita yang menarik kita ke dalam kekacauan. Bahkan makan tidak lagi terasa nikmat, dan tidur jarang memuaskan. Tubuh tidak lagi seperti dulu, dilanda satu hal setelah yang lain. Kita perlu mengonsumsi obat sebagai makanan dan makan makanan sebagai pelengkap saja. Ini menandai awal dari menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, apa yang kita coba cari mulai menunjukkan hasil. Kita menemukan bahwa kita menginginkan sesuatu, kita ingin melarikan diri dari segalanya, melepaskan segalanya, dan berhenti sepenuhnya. Keinginan untuk melepaskan semua hal ini muncul ketika kita mendekati apa yang sebenarnya dicari oleh pikiran kita. Masalah utama adalah bahwa sepanjang hidup kita telah belajar dan mencari pengetahuan, tetapi ada satu subjek, satu jenis pengetahuan, yang belum pernah kita temui. Kita tahu segalanya tentang dunia ini. Setiap sekolah mengajarkan kita, dan kita memahami semua subjek duniawi. Bahkan pengetahuan yang melampaui alam semesta, kita memilikinya. Beragam pengetahuan duniawi sepenuhnya ada dalam genggaman kita. Tetapi ada satu subjek yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun, melawan arus, berbalik ke dalam, menemukan siapa kita sebenarnya. Siapakah kita? Dari mana asal kita? Sejak awal? Kapan kita pertama kali ada? Jika tubuh ini mati, apakah kita harus mencari tubuh baru? Untuk menemukan bentuk lain? Entah itu makhluk air, hewan darat, makhluk bawah tanah, makhluk udara, atau makhluk bersayap. Sebelum menjadi manusia, kita terus-menerus mengubah bentuk, sebagian besar mengambil bentuk hewan. Dalam bentuk-bentuk itu, kita sering dimakan. Saat dimakan, kita mengalami rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Saat itu, ketika kita menjadi ikan dan dimakan, kita menyimpan kebencian yang besar. Tubuh kita dimakan, dan saat itu, kita percaya bahwa kita adalah ikan yang dimakan oleh makhluk lain. Ini menyebabkan amarah yang intens. Dalam kehidupan berikutnya, kita mungkin terlahir sebagai makhluk yang datang untuk memakan mereka yang dulu memakan kita, dan kita mungkin memakan mereka juga. Ketika mereka merasakan sakit, siklus itu berlanjut, dan mereka mungkin akan kembali memakan kita lagi. Siklus konsumsi dan dikonsumsi ini terus berlanjut ketika kita dilahirkan sebagai berbagai hewan. Terkadang kita ada untuk dimakan, di lain waktu, kita lahir untuk memakan makhluk lain. Siklus ini berulang tanpa akhir. Bahkan sekarang, kita percaya kita adalah manusia. Pada akhirnya, kita ini sebenarnya apa? Kapan siklus ini akan berakhir? Kita dilahirkan dalam kehidupan ini untuk mencari makanan, untuk makan, dan kemudian tidur. Kemudian kita bangun, mencari makanan lagi, makan, dan tidur lagi. Itu saja yang ada, bangun, makan, tidur, dan bangun lagi, terus-menerus terfokus pada hal-hal sepele seperti itu. Dari pagi hingga malam, lalu bangun untuk mencari makanan, kemudian tidur, dan kemudian bangun lagi. Saat mencari makanan, kita menyakiti, menghina, membual, membunuh, melukai, membenci, marah, mencintai, tertipu, dan terikat pada segala hal. Ini membuat kita gelisah, tidak bisa tidur dengan tenang. Akhir-akhir ini, hidup menjadi semakin menekan.
Tetapi setelah merenung lebih dekat, tubuh ini hanya membutuhkan satu piring makanan. Mengapa kita berjuang begitu keras? Berjuang sampai menderita, berjuang sampai tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk mencari pembebasan dari penderitaan. Semua yang tersisa adalah penderitaan, eksploitasi, amarah, kebencian, kekacauan yang tiada akhir. Tidak ada kedamaian atau ketenangan. Semua usaha kita, pada akhirnya, hanya untuk satu piring makanan. Jadi, apakah kita adalah budak tubuh ini, ataukah tubuh ini adalah budak kita? Kapan kita akhirnya akan terbebas dari ini? Semua hal ini, ketika diperiksa dengan mendalam, menunjukkan bahwa jika tubuh ini mati, apa yang tersisa? Hanya esensi kehidupan, kosong, jernih, dan murni, bersama dengan manifestasi yang diciptakan oleh esensi kehidupan ini, atau pikiran kita, sebagai alat. Manifestasi ini termasuk suara, gambar mental yang kita bayangkan, emosi yang muncul, persepsi yang kita alami, suara kata-kata yang diucapkan, kesadaran mendengar suara tersebut, semua ini adalah alat. Setelah kita meninggalkan tubuh ini, yang tersisa adalah esensi murni atau pikiran kita, yang merupakan esensi kehidupan. Hanya esensi yang tersisa, kehidupan dan manifestasinya, esensi kehidupan adalah substansi yang kosong, jernih, dan murni. Ia menggunakan manifestasi ini sebagai alat untuk persepsi, reaksi, dan membentuk pengalaman, terus-menerus mencari tubuh untuk membentuk dan belajar lebih jauh, karena jawaban atas sifat sejatinya masih sulit dipahami. Jika esensi kehidupan ini menemukan tubuh baru, tubuh itu tidak akan bertahan lama. Semua tubuh tunduk pada penderitaan dan ditakdirkan untuk membusuk. Tubuh hanya ada sementara, jadi, mengapa tidak menggunakan waktu yang kita miliki untuk segera mencari jawaban tentang siapa kita sebenarnya? Mengapa kita terperangkap dalam siklus kelahiran kembali, memperoleh tubuh yang pasti akan cepat berlalu? Setelah satu tubuh memburuk, ia mencari tubuh baru. Kapan siklus esensi kehidupan ini dan manifestasinya akhirnya akan berakhir? Ini menunjukkan bahwa esensi kehidupan kita masih belum menemukan jawaban. Mengapa ia mencari? Mengapa ia bergantung pada tubuh untuk mencari sesuatu? Esensi kehidupan kita kosong, jernih, murni, dan tak terhingga. Di mana tepatnya ia berada tidak diketahui, namun kita tahu kita hidup. Jika pikiran atau esensi kehidupan meninggalkan tubuh, tubuh itu akan runtuh, menjadi mayat tanpa nyawa, dan membusuk. Tubuh hidup karena esensi kehidupan berada di dalamnya. Inilah yang membuatnya berarti. Tetapi apa sebenarnya yang dicari oleh esensi kehidupan ini? Esensi kehidupan, mengapa ia terus-menerus mencari untuk mempelajari segalanya? Setelah belajar sepanjang keberadaannya, setelah menjadi segalanya, apalagi yang ingin ia pelajari? Baik itu berniat menjadi seorang pertapa dalam meditasi atau apapun, ia telah menjadi semua itu. Ia telah menjadi dewa, keturunan dewa, anak dari berbagai makhluk, ia telah menjadi segalanya. Ia telah kaya, miskin, hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, makhluk air, makhluk darat, makhluk bawah tanah. Ia telah menjadi manusia yang berbudi luhur, manusia yang cacat, seseorang dengan status tinggi, dan seseorang dengan status rendah. Ia telah menjadi semuanya. Ia memiliki anak, istri, dan suami yang melimpah. Ia telah memperbanyak garis keturunan yang tak terhitung dan telah menjadi segala yang bisa dibayangkan. Sebelum kita menemukan jawaban, pikiran mencari tubuh baru karena belum juga menyelesaikan pertanyaan ini. Ini adalah masalah inti. Esensi kehidupan murni ini masih belum menemukan kebenaran tertentu, ia terpaksa untuk belajar dan memahami. Mari kita selidiki mengapa esensi kehidupan ini harus terus-menerus dilahirkan kembali. Ini adalah pertanyaan utama, mengapa siklus kelahiran tidak pernah berakhir? Setiap kali kita dilahirkan, siklus itu terulang, kelahiran, penderitaan, dan kematian. Kita bergantung pada hal-hal yang dilahirkan untuk mati, seperti tubuh. Apapun tubuh itu, ia tak terhindarkan dari pembusukan. Kita menghuninya hanya sementara, tetapi selama waktu ini, kita hanya makan dan tidur, bangun dan makan, tidur lagi, terus berulang tanpa henti. Kita tidak pernah benar-benar mencari untuk memahami kapan siklus ini akan berakhir. Dari mana asal kita yang sejati? Apa yang kita cari? Dalam hati kita, kita merasakan kebutuhan untuk memahami sesuatu,
tetapi kita tidak tahu apa itu. Inilah pertanyaannya, apa yang benar-benar kita inginkan? Mengapa kita dilahirkan? Ada naluri, kesadaran alami, yang mendorong kita untuk mencari sesuatu, tetapi kita tetap tidak tahu apa itu. Pengetahuan bawaan ini, naluri alami ini, muncul dari kemurnian yang ada dalam alam. Oleh karena itu, kita harus merenung dan berbalik ke dalam untuk mengeksplorasi ini lebih lanjut. Berbaliklah ke dalam dan jelajahi, membaginya menjadi 3 aspek untuk membantu kita mengakses asal-usul esensi kita. Begitu kita mencapainya, kita akan menemui inti dari kedamaian sejati dunia. Setiap makhluk terdiri dari esensi kehidupan, yang juga disebut inti pikiran. Dalam setiap diri kita terdapat esensi kehidupan ini, yang kosong, jelas, dan murni. Inilah esensi sejati kehidupan dalam diri kita. Esensi kehidupan ini adalah kekosongan, kejernihan, lebih jelas dari yang jelas, dan sangat murni. Dalam kemurnian ini, tidak ada manifestasi, hanya inti transparan yang ada sebelum segala sesuatu. Itu disebut esensi primordial, asal dari semua bentuk. Esensi ini adalah sumber dari mana manifestasi muncul. Manifestasi ini berfungsi sebagai alat persepsi, bergerak, untuk memberikan makna. Ini bisa disamakan dengan tetesan air yang jelas mengambang di depan kita. Tetesan ini memiliki ketegangan permukaan. Ketika sesuatu, seperti angin, menyentuhnya, tetesan itu beriak sebagai respons. Pertama, ia merasakan kontak dan merasakan dampaknya, menghasilkan kesadaran tentang interaksi tersebut. Kontak tersebut menghasilkan efek berikutnya, riak yang menyebar di permukaan air. Ketegangan permukaan air berfungsi sebagai persepsi, merespons kontak. Riak inilah manifestasi dari esensi primordial. Ketika kita adalah esensi kehidupan, yang merupakan sumber primordial, kosong, jelas, dan murni, inilah lapisan terdalam. Inilah esensi sejati siapa kita, dan itu sangat murni. Esensi ini ada di luar segalanya. Manifestasi dari esensi ini membentuk lapisan kedua. Sementara lapisan terdalam adalah yang pertama, yang disebut sumber primordial. Inilah inti, esensi nomor 1. Kita harus mengaksesnya. Setiap orang di dunia ini harus mengakses esensi ini. Ini adalah tantangan yang harus kita atasi, perjalanan yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini, dan secepat mungkin, idealnya dalam 7 hari atau tidak lebih dari 7 bulan. Dengarkan ajaran ini berulang kali. Jangan tunda, capai ini, ketahui ini, dan rasakan sepenuhnya dalam hati Anda. Maka kita akan menemui inti kedamaian untuk dunia. Kita akan memahami bagaimana kedamaian sejati muncul, melampaui segala hal. Setelah kita mencapai esensi ini, hanya memberi yang tersisa. Tidak akan ada lagi rasa diri, tidak ada identitas, tidak ada saya. Setelah mencapai esensi ini, hanya kejernihan murni yang tersisa, kemurnian tanpa ukuran, kehidupan yang benar-benar murni. Bayangkan jika kita tidak memiliki bentuk fisik, hanya esensi murni dan transparan, tanpa bentuk, tanpa bahasa, tanpa cerita, tanpa apa-apa sama sekali. Rasanya seperti kita tidak mengenal siapapun dan tidak ada apa-apa. Pandulah setiap orang untuk melihat esensi murni ini, inti sejati siapa kita. Tubuh ini bukan milik kita yang sebenarnya. Bahkan manifestasinya bukan milik kita, mereka hanyalah alat. Manifestasi ini mencakup suara, gambaran mental, emosi, dan persepsi. Ini adalah lapisan kedua, manifestasi. Esensi kehidupan yang murni, jelas, dan kosong, yang merupakan inti kita, adalah pikiran, sumber primordial. Lapisan kedua terdiri dari manifestasi yang mengelilingi esensi ini. Kita telah hidup bergantung pada ini begitu lama sehingga kita lupa bahwa kita adalah esensi itu sendiri. Sekarang, kita bergantung pada suara. Suara yang kita dengar saat kita berbicara, itu yang kita gunakan, tetapi suara ini adalah manifestasi. Itu adalah fenomena alam yang menjalankan fungsi berbicara dalam pikiran kita. Amati saja, di dalam, selalu ada suara batin yang berbicara. Di dalam pikiran kita, tidak ada mulut, namun suara itu berbicara terus-menerus. Bisakah kamu melihatnya? Begitu kamu melakukannya, kamu akan menyadari bahwa suara ini bukan kita. Itu adalah proses alami yang menjalankan fungsi berbicara, suara yang membawa makna.
Manifestasi lainnya adalah penciptaan gambar. Ini adalah gambar mental tentang diri kita atau skenario yang kita bayangkan. Misalnya, setiap kali kita memikirkan sesuatu, gambar muncul. Sebagai contoh, kita berpikir atau berkata dalam pikiran kita, ambil ayam besar, kukus dengan bawang putih dan lada, rendam dengan bawang putih dan lada, tambahkan serai, dan kukus sampai harum. Kemudian siapkan sambal pedas dengan bubuk cabai yang dipanggang. Kemudian kukus hingga empuk, membayangkan semua orang memiliki ayam utuh untuk diri mereka sendiri. Bersama dengan pemikiran ini muncul gambar. Sementara itu, suara batin terus berbicara. Cobalah untuk mengamatinya, suara yang bekerja dengan sendirinya, berbicara secara alami dengan sendirinya. Poin kunci adalah bahwa esensi kehidupan kita bergantung pada alat-alat ini. Alat-alat ini, termasuk suara, hanyalah instrumen dari esensi primordial. Kita adalah esensi primordial itu sendiri. Namun, alih-alih fokus pada esensi, kita bergantung pada alat-alat ini, suara, misalnya. Saat kita berpikir atau berbicara dalam hati, kita mungkin membayangkan, ayam besar, bukan ayam peternakan bebas karena terlalu keras, tetapi ayam yang dibesarkan di peternakan akan lebih baik. Tambahkan bawang putih, lada, serai, kukus hingga harum, dan siapkan sambal dengan cabai yang dipanggang. Atau mungkin lewatkan nasi, salad pepaya akan lebih baik, sesuatu yang pedas dan penuh rasa. Saat kita berpikir atau berbicara seperti ini, gambar muncul, emosi mengikuti. Suara yang berbicara di dalam adalah salah satu manifestasi. Itu adalah proses alami suara, yang tidak dimiliki oleh siapapun, menjalankan fungsinya. Demikian pula, gambar mental melayani tujuannya, dan emosi muncul sebagai reaksi terhadap suara dan gambar. Setiap kali kita berpikir atau membayangkan, ketika ada suara batin, gambar akan muncul, dan emosi akan mengikuti. Saat apa yang kita pikirkan selaras dengan apa yang kita inginkan, perasaan puas muncul. Namun, jika kita berpikir atau membayangkan sesuatu yang berbeda, mengukus ayam seperti ini, menambahkan salad pepaya, kita berencana melakukannya, tetapi tidak ada uang sama sekali. Apa sekarang? Frustrasi mulai muncul. Tidak ada uang, tidak ada jalan ke depan, emosi negatif muncul. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan pikiran dan harapan kita, emosi negatif muncul. Di sisi lain, jika kenyataan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bayangkan, emosi positif muncul. Inilah proses alami esensi kehidupan kita. Ia menciptakan manifestasi semacam ini. Setiap kali kita mulai menciptakan atau memicu suara batin ini, kita melekat padanya. Setiap kali kita merasa dorongan untuk berbicara, untuk memikirkan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, ini adalah manifestasi dari melekat pada suara itu. Padahal suara ini adalah proses alami, ia muncul dan hilang dengan sendirinya. Kuncinya adalah tidak melekat padanya atau menahannya. Biarkan ia menjalankan fungsinya dan bergerak maju. Misalnya, ketika kita mengambil sendok untuk makan, kita memasukkan makanan ke dalam mulut, merasa kenyang, lalu meletakkan sendok. Selesai, itu sudah selesai. Sendok itu bukan milik kita, itu hanya alat yang digunakan untuk memberi makan tubuh. Begitu tujuannya tercapai, selesai, tidak perlu terlalu memikirkan apakah kita seharusnya atau tidak seharusnya mengambilnya. Sudah selesai, kita makan, dan kita kenyang. Demikian pula, alat-alat ini, seperti suara batin, hanyalah instrumen yang kita gunakan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu kita mengenali bahwa kita adalah esensi kehidupan. Untuk saat ini, kita bergantung pada hal-hal ini, tetapi sangat penting untuk memahami bahwa suara yang berbicara di dalam diri kita hanyalah sebuah alat, tanpa diri dan identitas, milik siapapun, hanya gelombang, yang ada hanya untuk komunikasi. Pikiran kita bergelombang sebagai respons, memahami dan memproses dengan cepat, mengikuti dan kemudian menghilang. Tidak perlu melekat, biarkan itu menjalankan fungsinya. Fenomena yang muncul hanya melakukan tugasnya masing-masing. Melekat atau melepaskan adalah urusan mereka. Apakah seseorang sadar atau tidak sadar akan hal ini adalah urusan mereka. Apakah seseorang memahami atau tidak memahami juga adalah urusan mereka. Namun, seseorang harus berusaha untuk memahami, mengetahui, dan merasakan prosesnya.
Mendengarkan rekaman secara berulang akan memperdalam pemahaman dan membawa pada realisasi internal. Saya sekarang mengarahkan ke dalam, mendorong refleksi dalam, agar kita dapat melihat kebenaran, semua ini adalah eksternal dan bagian dari proses alami yang beroperasi secara mandiri. Kita adalah esensi kehidupan, kosong, murni, dan murni, yang ada di dalam. Ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah esensi kehidupan murni. Tingkat kedua adalah fenomena, suara, gambar mental, dan emosi yang muncul dan beroperasi secara bersamaan, dengan kesadaran yang berfungsi bersamaan. Setiap kali kita berpikir, membayangkan, atau merasakan emosi, kesadaran ini beroperasi bersamaan. Keempat fenomena ini adalah proses alami yang beroperasi secara mandiri. Kemudian ia larut. Itu adalah riak kekosongan, jelas dan murni, yang akhirnya larut kembali ke dalam kekosongan. Ini karena kita adalah esensi kehidupan, kosong, jelas, dan murni. Fenomena ini hanyalah manifestasi permukaan dari esensi murni di dalam diri kita. Mereka adalah alat yang mewakili tingkat kedua. Sedangkan untuk tingkat ketiga, ketika esensi murni ini menggunakan alat-alat dari tingkat kedua, ia beriak menjadi kesadaran dan perlu mengandalkan tubuh sebagai alat untuk belajar sepenuhnya dan sepenuhnya. Ini adalah keberuntungan untuk memiliki kesempatan untuk berada dalam bentuk manusia di era ini dan untuk menemukan rekaman ini. Ini adalah ajaran inti perdamaian, ajaran dasar untuk perdamaian dunia. Ini adalah ajaran yang memungkinkan kita untuk menemukan kebenaran siapa kita sebenarnya dan apa yang sebenarnya kita cari. Ketika kita mencapai pemahaman ini, kita akan menyadari bahwa inilah yang telah kita cari selama ini. Namun, setelah kita mewujudkan bentuk manusia, kita mulai melekat pada keyakinan bahwa kita adalah manusia. Inilah masalah yang ada. Apakah Anda mulai mengerti? Karena pada dasarnya, kita semua percaya bahwa kita adalah manusia. Kita percaya bahwa kita memiliki nama dan nama belakang. Kita percaya kita adalah wanita atau pria. Kita benar-benar percaya kita adalah manusia dan telah lupa bahwa kita adalah esensi kehidupan, kosong, jelas, dan menyatu sebagai satu dengan kekosongan dari alam semesta yang tak terbatas. Pada awalnya, kita adalah esensi asli, unsur primordial yang tidak pernah terlibat dengan apapun. Ini menjadi jelas ketika kita menghapus seluruh alam semesta. Hapus sepenuhnya, hapus kegelapan dan cahaya, hapus bintang-bintang, matahari, lubang hitam, semuanya. Bahkan serpihan debu terkecil pun dihapus. Apa yang tersisa adalah kekosongan yang jelas yang telah ada sejak awal. Siapapun yang dapat memvisualisasikan ini akan mengerti, inilah kita, esensi itu sendiri. Segala sesuatu yang lain muncul kemudian sebagai fenomena. Ketika kita menghapus tubuh ini, bersama dengan fenomena suara, gambar, emosi, dan kesadaran, menghapus lapisan luar, fenomena, kita hanya tersisa dengan kekosongan murni yang jelas dan bersih. Ini adalah esensi sejati kita. Segala sesuatu yang lain hanyalah alat sementara yang kita huni. Inilah mengapa ditekankan bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lama. Jangan berpikir tubuh ini bisa bertahan selamanya. Sebuah kecelakaan bisa mengakhiri tubuh ini dalam sekejap, hanya dalam 1 detik. Bahkan dalam 1 momen singkat, tubuh ini bisa mati dengan mudah. Misalnya, terpeleset di kamar mandi saat hendak mandi, kepala kita mengenai lantai, dan selesai. Atau mengalami diare parah sampai shock, disertai diabetes, dehidrasi, atau kekurangan glukosa, tubuh akan berhenti dengan segera. Kematian bisa datang dengan cepat, tak terduga, tanpa peringatan. Pada akhirnya, tubuh ini tidak bertahan lama. Kesempatan untuk mendengarkan rekaman ini, untuk mendengar ajaran inti perdamaian dunia ini, dimaksudkan untuk membantu kita mengenali esensi sejati kita sebelum terlambat. Kuncinya adalah memahami esensi sejati kita, bahwa kita bukanlah tubuh ini. Pemahaman ini sangat penting karena banyak dari perpecahan dan persaingan di dunia saat ini, perjuangan tanpa henti untuk menjadi kaya dan mengumpulkan sebanyak mungkin, menanyakan tujuan dari semua itu, untuk apa? Untuk makan 1 piring makanan saja. Apakah Anda menyadari bahwa kita melekat pada ide, diri, dan milik? Keterikatan inilah, pada diri, dan apa yang kita miliki, yang menciptakan perjuangan kita. Bahkan jika kita mengumpulkan banyak hal, di dalam hati kita tetap merindukan sesuatu yang lebih. Bahkan jika kita diberi seluruh dunia,
kita masih merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang kita cari yang melampaui dunia ini. Bahkan jika kita memiliki segalanya, kita hanya akan makan satu piring makanan karena itu yang dibutuhkan tubuh. Namun kita tetap tidak bisa tidur karena esensi sejati kita, esensi kehidupan, tidak menginginkan hal lain. Esensi ini, yang murni, jelas, dan kosong, adalah unsur asli. Itu tidak tahu apa yang sebenarnya itu adalah unsur yang kekurangan pengetahuan, seperti dilahirkan kembali dan mulai mempelajari sesuatu untuk pertama kalinya. Esensi kehidupan yang murni, jelas, dan kosong, unsur asli kita, ingin memahami apa sebenarnya itu. Ketika kita menemukan kebenaran bahwa tubuh ini atau dunia ini bukan milik kita, kita menyadari bahwa kita hanya menempati tubuh ini untuk sementara waktu untuk mengenal esensi kehidupan kita. Bahkan suara yang kita dengar bukan milik kita. Suara yang sedang dibicarakan hanyalah fenomena alami, sebuah kejadian seperti gelombang. Sebuah gelombang hanyalah efek dari air. Kita adalah air yang jernih, dan gelombang adalah efek yang disebabkan oleh ketegangan permukaan ketika air terganggu. Begitu pula, suara adalah efek, gambar mental adalah efek, dan emosi adalah efek. Kita sering mendambakan emosi yang menyenangkan dan menolak yang tidak menyenangkan. Namun, baik kebahagiaan maupun penderitaan hanyalah efek, manifestasi dari keadaan alami kehidupan. Ketika kita melekat pada efek-efek ini, kita terperangkap di dalamnya, yang menyebabkan siklus eksistensi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ketika tubuh ini mati, esensi kehidupan, yang dibungkus oleh alat-alat ini, suara, gambar, emosi, dan kesadaran, akan mencari tubuh lain untuk dihuni. Ini karena ia terus menginginkan emosi yang menyenangkan, bukan? Jadi, ia harus mencari tubuh baru untuk memenuhi keinginan itu. Keinginan terhadap emosi yang menyenangkan telah menyebabkan tubuh-tubuh yang tak terhitung banyaknya. Kita telah mengubah bentuk tak terhitung kali, namun itu tidak pernah berakhir. Setiap kehidupan baru membawa pertanyaan yang sama di dalam, mengapa kita dilahirkan? Kita merasa membutuhkan sesuatu, namun itu tidak pernah benar-benar apa yang kita inginkan. Kita tetap terperangkap dalam siklus yang sama, seolah-olah terjebak dalam bingkai, seperti menonton film yang sama berulang kali. Setiap kali diputar, itu adalah cerita yang sama, membosankan dan melelahkan. Seharusnya kita berhenti menonton, tetapi sepertinya tidak ada cerita lain untuk dilihat. Setiap kelahiran menempatkan kita dalam tubuh. Kehidupan dimulai, dan tubuh harus mencari nafkah, makan untuk bertahan hidup untuk makan, dan kemudian mati. Siklusnya berulang, makan, bertahan hidup, mati. Kapan kita akan akhirnya keluar dari dunia tubuh? Pemahaman akhirnya datang, kita adalah esensi kehidupan, jelas, kosong, dan murni. Kita hanya menempati tubuh ini untuk sementara waktu untuk mengenal esensi kita. Dilahirkan sebagai manusia adalah berkah yang luar biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan agama, kasta, atau kebangsaan. Setiap orang di planet ini memiliki esensi kehidupan yang murni, jelas, dan kosong. Semua esensi ini memiliki kebutuhan yang sama, untuk memahami diri mereka sendiri. Esensi kehidupan ini mencari untuk mengetahui apa sebenarnya itu. Ia telah menciptakan efek dan alat, pemikiran, gambar mental, emosi, dan kesadaran. Ini adalah alat-alatnya, dan mereka hanyalah fenomena alami. Bicara untuk dirimu sendiri, tetapi jangan pernah melekat padanya seolah-olah itu benar-benar kamu. Itu tidak bisa digenggam, apakah kamu lihat? Itu tidak berwujud, tidak bisa dimiliki. Apakah ada yang benar-benar bisa memiliki suara? Mengapa kita menderita karena suara? Pikirkanlah, bukankah suara itu hanya fenomena? Bisakah suara disentuh? Tidak bisa. Suara hanyalah sesuatu, seperti suara gajah, hanya kebisingan. Suara yang sedang diucapkan di sini juga tidak berdaya, itu ada hanya untuk komunikasi. Namun kita salah melekat padanya, mengira itu memiliki substansi. Tetapi tidak ada. Suara ini tidak memiliki pemilik, tidak ada diri, tidak ada keberadaan. Itu milik siapapun. Itu adalah fenomena alami dari esensi kehidupan kita. Kita adalah esensi kehidupan. Suara adalah fenomena. Gambar mental adalah fenomena. Emosi, tidak peduli bentuknya, juga fenomena. Jangan melekat padanya seolah-olah itu milik siapapun. Mereka tidak berwujud.
Jangan pegang terlalu kuat sehingga itu menyebabkan penderitaan. Beberapa orang menderita dalam-dalam, bahkan sampai menangis. Tetapi di mana penderitaan ini? Bisakah kamu membawanya kemari dan menunjukkannya padaku? Di mana itu? Jika itu tidak bisa ditemukan, mengapa melekat padanya? Itu hanya fenomena. Jika kita memahami bahwa itu hanyalah fenomena, bukan sesuatu yang milik kita, maka penderitaan hanyalah penderitaan, dan kebahagiaan hanyalah kebahagiaan. Ini adalah fenomena yang muncul dengan sendirinya dan menghilang dengan sendirinya. Jika kita tidak melekat, hal-hal akan menghilang dengan sendirinya. Apa yang sedang dipersepsikan, didengar, diketahui, atau dilihat, terjadi secara alami tanpa usaha, tanpa niat, dan tanpa perlu latihan. Tidak perlu latihan, kamu sudah mendengar dan mengetahuinya. Itu muncul dan menghilang dengan sendirinya, dipahami melalui proses alami fenomena-fenomena ini. Fenomena-fenomena ini seperti riak permukaan air. Riak terjadi secara alami, tetapi mereka tidak dapat mengubah air itu sendiri. Riak itu muncul sebagai suara, gambar, emosi, atau kesadaran, tetapi mereka hanyalah gerakan di dalam kekosongan yang jelas dari pikiran kita. Namun, kita tidak memiliki bentuk. Kita adalah esensi kehidupan, kosong, jelas, dan murni. Esensi ini adalah keadaan asli dan murni. Jika kita mencapai keadaan pemenuhan lengkap, apa yang akan ada untuk diderita? Mengapa kita peduli atau melekat pada apapun? Mengapa tenggelam dalam apapun? Itu adalah tindakan yang sia-sia untuk berjuang tanpa henti, mengumpulkan lebih dan lebih, berharap mencapai sesuatu melalui akumulasi. Bukankah itu memberatkan? Mengapa melakukannya? Pada akhirnya, kita hanya makan satu piring makanan. Mengapa mengumpulkan lebih banyak? Tidak perlu menimbun, lebih baik berbagi dengan orang lain. Jika kita memiliki bisnis besar, itu tidak masalah. Bisnis besar bisa mendistribusikan keuntungan untuk membantu orang miskin, menyediakan mata pencaharian, dan memungkinkan setiap orang untuk berbagi sumber daya. Mari kita ciptakan struktur yang bersatu bersama. Saya akan membagikan rekaman saya, yang merupakan esensi dari perdamaian dunia, kepada semua orang di bumi sekarang. Saya ingin semua orang mendengarkannya. Saya akan memberitahu setiap sekolah, setiap guru, setiap lembaga, dan setiap kelompok agama untuk mendengarkan. Esensi perdamaian akan muncul melalui kita yang mencapai esensi murni kita. Ketika kita mencapai ini, kita akan melihat bahwa tidak ada dari semua ini yang benar-benar kita. Amati dengan seksama, suara dari suaramu, perasaan yang kamu rasakan, perhatikan di dalam dirimu. Lihat dengan jelas bahwa kesadaran untuk mendengar muncul dengan sendirinya, perasaan muncul dengan sendirinya, dan berbicara terjadi dengan sendirinya. Itu adalah gelombang yang tidak diketahui, gelombang yang berbicara. Amati dan sadari, tidak ada yang kita. Saat kamu melihat ini, rasanya seperti kamu ditarik keluar dari identitasmu sebagai orang, seolah-olah kamu dibebaskan dari dunia itu sendiri. Ini seperti melihat ke bawah dari langit ke tanah di bawah. Dari langit, kita adalah elemen kosong, jelas, tanpa bentuk, melihat ke bawah ke bumi. Dari perspektif ini, apa yang manusia lakukan? Mereka terlihat seperti semut, seperti rayap, berlarian. Apa yang mereka cari? Berkelahi, merusak, membagi, bersaing, berdebat. Apa yang mereka cari? Ini tanah saya, klaim mereka. Tetapi di mana sebenarnya tanah saya? Milik siapa dunia ini? Tanah milik tanah sebagaimana selalu ada, bukan? Lalu mengapa berperang karenanya? Itu hanya semut dan rayap yang berlarian, bertengkar dan bersaing untuk tanah. Tanah milik dunia ini, kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Jangan berperang karenanya, lebih baik bagikan. Hidup bersama, berbagi makanan, dan jangan bersaing untuk air. Air melimpah di bumi ini. Minum itu, konsumsi itu. Tetapi ingat bahwa tidak peduli berapa banyak yang kamu minum. Pada akhirnya, itu melewati tubuhmu, menguap menjadi awan, dan jatuh kembali sebagai hujan. Siklus ini berulang, apa gunanya berperang karenanya? Air tetap ada di bumi ini. Mengapa bertengkar karenanya? Tidak perlu bersaing, cukup berbagi. Jangan berusaha untuk menjadi kaya atau berkuasa. Mengapa menginginkan kekuasaan ketika kita semua hidup bersama? Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar milik kita. Setelah kita mencapai keadaan di luar keterikatan manusia,
menghubungkan ke esensi kehidupan yang kosong, jelas, dan murni, kita menyadari kebebasan. Namun, setelah mencapai keadaan ini, mengapa kita menangis? Apakah kamu tahu mengapa, saat kita mendapatkan pemahaman, lapis demi lapis, kejelasan muncul. Pikiran kita menciptakan suara, membayangkan gambar, merasakan emosi. Tetapi mengapa kita tetap berpegang pada hal-hal yang sudah kita ketahui bersifat sementara? Pencerahan datang dengan alami. Apa yang kita cari, ketika kita melampaui dan melihat dengan jelas, pemahaman berkembang, membawa rasa ringan dan kelegaan yang semakin dalam seiring waktu. Air mata mungkin mengalir saat kita mengenali kebodohan kita sendiri, kebodohan dalam berpegang pada gagasan diri. Namun, sebenarnya, kita tidak pernah benar-benar ada di dunia ini. Kita adalah esensi kehidupan, elemen kosong, murni, dan transparan. Tidak ada yang pernah mengajarkan kita ini. Bahkan orang tua kita tidak tahu. Sebagai anak-anak, kita tidak pernah diajarkan kebijaksanaan ini. Sekarang, setelah menemukan kebenaran, bahwa kita tidak pernah benar-benar ada sebagai individu di dunia ini, bahwa kita adalah elemen yang murni dan transparan, kita merasa kesedihan dan penyesalan. Air mata mengalir saat kita bertanya mengapa kita begitu buta. Mengapa tidak ada yang mengajarkan kita ini? Mulai saat ini, kami bertekad untuk membagikan pemahaman ini dengan semua orang. Kami bertujuan untuk membimbing orang lain menuju melihat esensi murni ini. Kami akan membagikan kebenaran ini dan menyebarkannya di seluruh dunia. Ikuti, bagikan, dan bergabunglah dengan saluran yang mengarah ke pembebasan. Melalui platform seperti YouTube, kami akan membawa pesan ini ke dunia. Ketika dunia mendengarkan dan memahami, kebenaran akan bersinar, bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Kami akan menjadi esensi murni, terbangun menuju realitas ajaib yang muncul ketika kita melampaui. Esensi kehidupan ini telah lama menciptakan sensasi dan menahannya. Ketika esensi ini akhirnya melihat kebenaran, ia mengenali bahwa sensasi ini, suara ini, gambar ini, dan emosi ini hanyalah keadaan yang sementara. Esensi murni akan melepaskan dirinya, melepaskan diri dan membebaskan diri. Itu seperti memecahkan tangkai teratai, ketika ditarik, semua serat halusnya pecah. Ketika esensi murni kehidupan dalam diri kita dibebaskan dari sensasi-sensasi ini, kita menjadi kosong, jelas, dan murni, tanpa jejak diri yang tersisa. Dahulu kita percaya bahwa kita adalah manusia dengan pengetahuan, keluarga, dan keterikatan. Semua ilusi ini larut dan terlepas dari hati kita, meninggalkan hanya kejernihan murni. Sebuah kesadaran baru muncul, kita adalah esensi murni, dan sensasi bukan kita. Bahkan tubuh ini bukan kita. Ketika penyakit muncul, penderitaan tidak lagi memengaruhi kita karena penderitaan itu sendiri hanyalah sensasi. Tubuh menunjukkan gejala, ia menua, sakit, dan akhirnya mati. Emosi muncul sebagai sensasi, suara mengekspresikan dirinya sebagai sensasi, gambar mental muncul, dan kesadaran hanya mengamati dirinya sendiri. Semuanya beroperasi secara otomatis. Pencerahan ini berkembang dalam diri kita, membebaskan kita dari segala penderitaan. Air mata mungkin mengalir, dan kita mungkin menangis dengan keajaiban. Pengalaman ini sangat menakjubkan, sebuah cahaya cemerlang yang meliputi segalanya. Terkadang, kita bahkan sekilas melihat kehidupan masa lalu orang lain, meskipun ini tergantung pada individu. Fenomena seperti itu hanyalah manifestasi permainan dari keajaiban ini. Namun, tidak peduli betapa luar biasa pengalaman itu, jangan berpegang pada gagasan bahwa itu adalah kita. Apa itu? Jika demikian, beberapa orang, setelah mengalami sensasi seperti itu, merasa pencerahan luar biasa dan mulai percaya mereka seperti dewa. Saya Tuhan, saya yang terhebat, tetapi tidak, itu bukan itu. Jika kamu berpegang pada menjadi sesuatu, kamu akan menempelkan dirimu sekali lagi. Kamu akan berpegang pada itu, mengidentifikasi diri dengan gagasan itu, jatuh ke dalam perangkap yang sama dengan menciptakan dan tenggelam dalam emosi dan sensasi. Kamu masih terjebak dan belum benar-benar menyadari kebenaran. Pemahaman sejati hanya datang ketika tidak ada lagi, diri, tidak ada rasa menjadi apapun sama sekali. Suara itu bukan kamu, gambarnya bukan kamu, emosi dan pengetahuan itu bukan kamu. Segala yang kamu rasakan akan hancur, meninggalkan hanya kemurnian,
bebas dari kesombongan, kebanggaan, atau ego. Tidak akan ada lagi diri di dunia ini, hanya alat dan sensasi yang menjalankan fungsinya. Pencerahan ini menjadi inti dari perdamaian dunia. Semua orang harus berhenti menyakiti dan berdebat satu sama lain. Pahami ini, kita bukan tubuh ini, dan suara ini tidak milik siapapun. Itu hanya sensasi, suara, gambar mental, emosi, semuanya hanyalah fenomena. Bahkan kesadaran itu sendiri hanyalah fenomena. Mari kita gunakan pemahaman ini untuk mengajarkan semua orang, dari anak-anak hingga orang tua, di seluruh dunia. Ini adalah satu-satunya pengetahuan sejati. Pemahaman yang bersatu membawa kedamaian bagi semua orang. Pengetahuan ini harus diajarkan kepada setiap individu sejak kecil. Setelah orang-orang mempelajarinya, mereka akan memahami segalanya dan dibebaskan dari penderitaan, ego, kebanggaan, keserakahan, dan keinginan untuk mendominasi. Ketika semua orang terhubung dengan esensi murni mereka, kehidupan di bumi ini akan menjadi damai. Hidup akan berfokus pada berbagi, karena tidak ada alasan untuk menimbun atau mendambakan kekayaan, kesuksesan, atau kekuasaan. Tanpa keinginan untuk menjadi lebih baik, lebih kaya, atau lebih berpengaruh, hanya akan ada keinginan untuk memberi. Setiap orang akan fokus sepenuhnya pada peran mereka, berbagi kontribusi mereka dengan orang lain. Beberapa mungkin mengambil tanggung jawab yang lebih besar, tetapi bukan untuk keuntungan pribadi atau status, melainkan untuk kesetaraan dan kesejahteraan semua. Percakapan akan berfokus pada esensi murni ini. Mereka yang menyadarinya akan merasa sangat ajaib dan berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Mendengar cerita seperti itu akan menginspirasi mereka yang belum mencapai pemahaman ini. Menyaksikan teman-teman mencapai kejernihan ini akan mengisi hati dengan sukacita dan memotivasi orang lain untuk berusaha mencapai hal yang sama. Inspirasi bersama dan dorongan saling mendukung akan menciptakan siklus pertumbuhan dan penemuan. Amati, dengarkan rekaman ini sering, setiap hari, hingga 7 hari atau 7 bulan. Kemungkinan tidak akan memakan waktu sepanjang itu, tetapi jika kamu tidak bisa mengatasi tantangan batin ini, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Kamu harus mengalahkannya dari dalam dan mencapai pemahaman sejati. Kunci utamanya adalah tidak berpegang pada suara ini. Pokok masalahnya adalah menghindari menempelkan dirimu pada suara ini, karena suara ini menciptakan segalanya. Suara ini memberitahu kita apa itu ayah, ibu, rumah, atau mobil. Itu mengidentifikasi lengan kiri, lengan kanan, dan mengklaimnya sebagai milik kita. Misalnya, suara ini mungkin menyuruhmu untuk melihat lengan kiri atau kananmu, atau bahkan pohon, tetapi itu tidak secara inheren mendefinisikan pohon itu jenis apa. Namun, suara ini memberi label pada pohon itu, pohon asam Jawa, misalnya. Demikian juga, suara ini tidak secara alami mengatakan apa itu mobil, tetapi memberi makna, sedan, truk pickup, Toyota. Apakah kamu lihat, suara ini memberi nilai dan makna pada segala sesuatu. Itu menciptakan gambar mental, diikuti oleh emosi, sementara kesadaran mengamatinya secara alami. Cukup amati di dalam, sadari bahwa sensasi-sensasi ini bukan kamu. Ketika seseorang menemukan kekuatan dan kejernihan untuk mengamati, mereka akan mulai memperhatikan. Gunakan pengamatan setiap hari, dari bangun tidur hingga tidur. Amati pada setiap saat, dengan santai dan tenang, tanpa paksaan. Dengarkan secara konsisten hingga suaraku bergema dalam kesadaranmu. Ketika kamu mendengarkan, akan ada titik di mana kamu merasa, saya sudah dekat sekarang, sedikit lagi, dan saya akan mengerti. Secara bertahap, beban akan terangkat, membawa kejernihan dan kelonggaran. Ketika pemisahan terjadi sepenuhnya, kamu akan melihat esensi kedamaian sejati. Kamu akan memahami segalanya, termasuk mengapa kita menyakiti dan mengeksploitasi satu sama lain. Di mana rasa, diri, itu ada, tidak ada yang benar-benar milik kita, milik kita. Hidup bersama tanpa saling menyakiti, tanpa berkelahi atau bersaing untuk tanah. Tidak ada yang bisa mengambil tanah, karena tanah ini milik dunia ini. Mari kita hidup bersama dan berbagi. Mengapa bertengkar? Di mana ada banyak makanan, biarkan dibagikan ke tempat-tempat yang sedikit. Di mana sumber daya melimpah, beri kepada mereka yang membutuhkan. Berbagi dan saling membantu akan memungkinkan kita hidup bersama dalam harmoni dan kedamaian.
Melalui pemahaman ini, kita dapat menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan dunia lebih lanjut dan membuatnya berkembang. Pengetahuan ini mendalam. Para ilmuwan menggali sistem kuantum dengan sangat dalam, menjelajahi partikel terkecil. Namun pemahaman ini sudah ada dalam kesadaran kita. Lihatlah ke dalam, dan semuanya akan menjadi jelas. Teknologi masa depan akan mencapai hal-hal luar biasa karena semua pengetahuan muncul dari esensi kehidupan yang kosong dan murni dalam diri kita. Inilah asal-usul sejati dari segalanya. Arahkanlah ke dalam untuk menemukannya, jangan terburu-buru mencarinya di luar, karena semua pengetahuan sudah ada dalam diri kita. Biarkan ini menjadi akhir untuk sekarang. Semoga semua orang di dunia ini segera bangun kepada esensi sifat murni mereka yang asli dengan cepat dan mendalam. Semoga semua makhluk menjadi saksi. Biarkan semua Buddha menjadi saksi. Dari saat ini, saya akan dengan tekun mendengarkan Dharma ini. Saya akan terbangun dalam, mengamati pikiran, perasaan, dan kesadaran sebagai fenomena alami, bukan sebagai diri, atau milik saya. Saya tidak akan berpegang pada keadaan atau kondisi apapun. Saya tidak akan terlahir kembali. Hidup ini akan menjadi hidup terakhir saya. Dan setelah saya menyadari Dharma, saya akan mengajarkan kepada anak-anak, cucu-cucu, dan kenalan saya untuk terbangun dalam, tanpa berpegang pada pikiran, perasaan, atau kondisi mental, hingga napas terakhir sebagai persembahan untuk Buddha. Terima kasih telah menonton dan terlibat dengan ajaran-ajaran tentang pencerahan ini. Jika Anda merasa ini bermakna, kami akan sangat menghargai dukungan Anda melalui berlangganan, menyukai video, atau membagikan komentar yang penuh pemikiran.